Habakuk 3 ayat 1-19. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman, Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Selamat pagi dan shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan kita pun boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang beribadah, boleh memuji menyembah Tuhan. Dan kami pun bersyukur, kami pun boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi terlebih dulu Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang menyiapkan hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami boleh menerima firman-Mu. Kami boleh memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami. Kami boleh terus dibentuk dan diubahkan oleh firman Tuhan. Boleh menjadi umat-Mu yang beriman kepada Tuhan, yang senantiasa taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih melanjutkan tema bulan ini yaitu Faith in Crisis. Bagaimana kita bisa tetap beriman meskipun di tengah-tengah krisis. Saudara, mungkin kita masih ingat bahwa sudah 4 bulan berlalu sejak hidup kita itu berubah secara drastis karena virus COVID-19 ini. Dan sekarang kita sudah memasuki yang namanya masa new normal. Kita sudah terbiasa dengan berbagai protokol kesehatan yang kita lakukan. Kita terbiasa mencuci tangan, kita terbiasa memakai masker, kita menjaga jarak dan sebagainya. Tapi sebenarnya semuanya itu tidak mengingkari
bahwa kita masih berada dalam masa krisis. Kita mungkin masih khawatir dengan virus COVID ini. Karena memang resiko terinfeksi virus ini masih tinggi. Apalagi kita yang di Indonesia. Atau mungkin kita khawatir dengan masalah perekonomian. Ekonomi bangsa kita, ekonomi keluarga kita. Atau mungkin kita khawatir dengan masalah kesehatan mental yang terjadi juga. Ada berbagai masalah yang sedang terjadi dan memang kita masih berada dalam masa-masa krisis sekarang ini. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa tetap beriman di tengah krisis seperti masa sekarang ini. Bagaimana meskipun apa yang kita alami ini tidak mudah, kita bisa tetap live by faith. Tetap beriman kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga dan kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya mungkin saudara masih ingat apa yang terjadi dalam Habakuk pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Kalau masih ingat, di dalam pasal yang pertama dan kedua ini adalah merupakan percakapan antara Habakuk dengan Tuhan. Sehingga di pasal yang pertama kita bisa melihat bahwa Habakuk berseru kepada Tuhan. Dia melihat ada banyak ketidakadilan yang terjadi di tengah Israel. Dia melihat bahwa ada penindasan, orang-orang jahat, orang-orang fasik menindas orang-orang yang lemah. Sehingga dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Mengapa Tuhan diam saja? Berapa lama aku teriak tetapi Engkau tidak mendengar? Tapi saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tidur. Sehingga di ayat berikutnya, ayat yang ke-5 sampai ke-11, Tuhan menjawab Habakuk. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia akan menghukum bangsa Israel. Bangsa Israel yang jahat, bangsa Israel yang tidak adil itu akan dihukum. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan memakai bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Israel. Nah, bangsa Kasdim ini adalah kita kenal juga sebagai bangsa Babylon. Bangsa Kasdim adalah bangsa yang terkenal menakutkan, bangsa yang terkenal dahsyat. Kemana-mana mereka pergi, mereka menghancurkan bangsa-bangsa lain. Mereka terkenal dengan kekerasan, mereka terkenal dengan kekejaman mereka. Sehingga ketika Habakuk mendengar itu, Habakuk kembali protes. Di ayat yang ke-12 sampai 17, Habakuk protes kepada Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau adalah Tuhan yang suci? Engkau terlalu suci untuk melihat kejahatan. Kenapa Engkau membiarkan umat-Mu dihancurkan oleh bangsa lain? Kenapa Engkau membiarkan umat-Mu menderita dan dihancurkan bahkan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Oleh bangsa yang lebih jahat dari bangsa Israel. Kenapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Nah, saudara, sekali lagi Tuhan tidak tinggal diam. Di pasal yang kedua, Tuhan menjawab Habakuk dan Tuhan berkata bahwa akan ada waktunya bangsa Kasdim sendiri akan dihukum oleh Tuhan. Bangsa yang jahat ini, bangsa yang kejam ini akan dihukum oleh Tuhan. Pada saat sekarang ini Habakuk hanya perlu percaya kepada Tuhan. Habakuk diingatkan oleh Tuhan di pasal yang kedua ayat yang keempat bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sehingga Habakuk hanya perlu beriman. Habakuk hanya perlu percaya, Habakuk hanya perlu menunggu apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Menunggu. Saudara, kita tidak suka menunggu. Iya kan? Kita tidak suka menunggu, apalagi kalau kita harus menunggu sesuatu yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya kita harus naik pesawat terbang dan kita pergi ke airport, ternyata dikatakan bahwa pesawatnya itu delay 1 jam. Kita pasti kesel, kita pasti nggak suka. Dan ya sudah, kita tunggu saja, mungkin kita sambil buka HP, main game dan sebagainya. Tapi ternyata setelah kita menunggu 1 jam, dikatakan bahwa pesawatnya itu delay lagi 1 jam lagi, atau bahkan 2 jam, atau bahkan kita tidak tahu kapan kita akan berangkat. Apa yang kita rasakan? Kita pasti tidak suka, apalagi kalau menunggu sesuatu yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Di awal tahun 2020 ini, saudara kalau masih ingat, 1 Januari 20 terjadi bencana banjir besar di seluruh Jakarta. Banyak rumah-rumah yang terendam, bahkan terendam selama berhari-hari. Orang-orang yang tinggal di daerah banjir itu mereka harus menunggu dan menunggu airnya itu surut. Ada teman saya yang di daerah Greenfield, mereka harus menunggu selama lebih dari seminggu sebelum airnya itu surut. Nah, bayangkan saudara, kalau saudara yang mengalami hal tersebut, rumah kerendam banjir dan harus menunggu tidak tahu kapan airnya itu surut,
Dan kemudian ada yang berkata, oh nggak apa-apa, percaya saja, tetap beriman kepada Tuhan dan tunggu saja. Apa yang saudara rasakan? Saudara, kita tahu bahwa ketika kita berada di dalam situasi yang aman, yang nyaman, yang enak, ketika semuanya baik-baik saja, mungkin gampang bagi kita untuk beriman kepada Tuhan. Gampang bagi kita untuk menunggu kalau semuanya itu baik-baik saja. Tetapi bagaimana kalau kita sedang berada di tengah-tengah penderitaan? Kalau kita sedang berada di tengah-tengah masa krisis dan kita disuruh tetap beriman, tunggu saja, tunggu Tuhan bekerja. Apa yang kita rasakan? Sudah 4 bulan sejak wabah COVID-19 ini terjadi dan kita semua hidup kita begitu berubah. Dan kita sedang berada dalam masa krisis sekarang ini. Kita katanya harus tetap beriman kepada Tuhan. Tetap menunggu Tuhan akan bekerja dan semuanya ini akan selesai. Tapi bagaimana kita beriman dan bagaimana kita harus menunggu? Bagaimana rasanya kalau kita dibilang hanya perlu beriman dan menunggu? Gimana kita bisa beriman di tengah penderitaan? Rasul Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, dia berkata bahwa hidup kita, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu banyak yang mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita live by faith. Kita hidup oleh iman kita, bukan karena kita melihat, tapi kita hidup oleh iman. Tapi apa maksudnya? Apa artinya bagi kita? Terutama kalau kita sedang menderita. Apakah live by faith, not by sight? Itu berarti kita menutup mata kita terhadap semua penderitaan yang sedang terjadi. Apakah berarti kita sebagai orang Kristen mempunyai iman yang buta? Karena kita menutup mata dan kita hanya live by faith, bukan karena melihat. Apa maksudnya? Pada waktu itu Habakuk melihat penderitaan yang sedang dialami oleh bangsanya. Dia melihat bagaimana bangsanya itu hancur, dihancurkan oleh bangsa lain, bangsa yang lebih jahat, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan Habakuk berseru minta tolong. Dan Habakuk menunggu Tuhan bekerja. Menunggu bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 3-4 bulan, tapi dia menunggu bertahun-tahun, menderita bertahun-tahun lamanya. Bagaimana Habakuk bisa melakukannya? Bagaimana Habakuk bisa tetap beriman kepada Tuhan di tengah penderitaan, di tengah krisis yang sedang dialaminya? Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama dari Habakuk pasal yang ketiga. Kita akan belajar dari Habakuk pasal yang ketiga, bagaimana Habakuk beriman kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Kalau kita melihat di dalam pasal ini, pasal yang ketiga ini, ayat yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa Habakuk berserah dan berdoa kepada Tuhan. Ayat yang pertama, pasal yang ketiga ini dikatakan bahwa ini adalah doa Nabi Habakuk. Dan doanya ini menunjukkan bahwa Habakuk merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan. Sebelumnya Habakuk protes kepada Tuhan. Sebelumnya Habakuk komplain karena jawaban Tuhan tidak memuaskan baginya. Tetapi sekarang di sini kita bisa melihat bahwa Habakuk menyadari siapa Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang masih memegang kendali atas semua yang terjadi di dunia ini. Allah masih memegang kontrol. Dan bahkan Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Sehingga seharusnya Habakuk itu takut. Takut akan murka Tuhan. Akan murka Tuhan yang maha adil ini. Nah, inilah yang bisa kita lihat di dalam pasal yang ketiga ini. Di dalam ayat yang kedua, dalam doanya Habakuk berkata bahwa dia takut akan pekerjaan atau karya Tuhan itu. Bahkan dia hanya bisa memohon kepada Tuhan. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Meski mungkin Habakuk tidak paham kenapa semuanya ini terjadi. Kenapa Tuhan mendatangkan musibah kepada umatnya. Tetapi Habakuk tidak protes lagi. Di pasal yang ketiga ini Habakuk merendahkan diri. Dia berserah. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah saudara, apa yang kita lakukan? Kalau kita disuruh tetap beriman kepada Tuhan dan menunggu saja Tuhan akan bekerja. Kalau kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang berada dalam masa-masa krisis, dan kita dibilang
tetap beriman kepada Tuhan dan tunggu saja. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita lakukan? Di sini kita bisa belajar dari Habakuk bahwa hal yang pertama yang dilakukannya yaitu dia merendahkan diri, dia berserah, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi hal yang kedua yang dilakukannya yaitu bahwa dia mengingat karya Tuhan. Dia mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi umatnya. Sehingga ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-15. Di sini Habakuk kembali mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang telah Tuhan lakukan bagi umatnya. Nah, di sini dalam ayat yang ketiga sampai ke-15 kita bisa melihat bahwa Habakuk mengekspresikannya ini dalam bentuk puisi. Sehingga ada gambaran-gambaran yang mungkin kita tidak terlalu paham. Tapi memang inilah yang dilakukannya, inilah yang ditulisnya, dia mengekspresikannya itu dalam bentuk puisi. Nah, kita melihat contohnya, kita melihat bahwa Habakuk mengingat apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir. Ketika Tuhan membentuk bangsa Israel dan Tuhan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Contohnya ayat yang kelima, dikatakan bahwa Tuhan memberikan penyakit sampar dan tulah-tulah kepada bangsa Mesir dan bahkan kepada musuh-musuh Israel. Ayat yang ke-6 sampai ke-7, Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa. Di sini ditulis ada bangsa Kusyan, ada bangsa Midian. Tuhan mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel di dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Ketika Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, dia sendiri yang berperang, dia mengalahkan bangsa-bangsa sekeliling Kanaan. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, Tuhan membelah laut dan sungai sehingga umatnya itu bisa berjalan di tanah yang kering. Kita mengingat cerita Musa membelah Laut Merah. Kita mengingat cerita Yosua membelah sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Ayat yang ke-11, bahkan dikatakan di sini Tuhan menghentikan matahari dan bulan ketika umatnya berperang. Tuhan menghentikan matahari dan bulan sehingga matahari dan bulan itu tidak bergerak. Dan ini terjadi di dalam Yosua pasal yang ke-10. Kalau kita melihat cerita di situ dikatakan bahwa pada saat itu Yosua meminta kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dan Tuhan menghentikan matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu menang di dalam perangnya. Karena pada waktu itu memang mereka sedang berperang, umat Tuhan sedang berperang dan Tuhan yang berperang bagi mereka. Di ayat yang ke-14 itu dikatakan bahwa sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sehingga ketika Habakuk mengingat semuanya ini, dia mengingat karya Tuhan, apa yang telah Tuhan lakukan untuk umatnya. Dia mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Di Habakuk pasal yang ketiga ini ayat 13, Habakuk berkata bahwa Tuhan sendiri yang berjalan maju menyelamatkan umatnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Habakuk. Habakuk mengingat karya Tuhan yang menunjukkan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Habakuk mengingat bagaimana Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Dan inilah saudara, inilah yang menjadi dasar dari iman Habakuk. Sehingga Habakuk mempunyai iman yang memang kuat. Bukan iman yang buta, bukan iman yang menutup mata. Tetapi iman yang melihat kepada karya Tuhan. Bagaimana Tuhan sendiri yang menyelamatkan umatnya. Dan sekali lagi, inilah yang membuat Habakuk bisa tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan di akhir dari pasal ini, pasal yang ketiga ini, kita bisa melihat bahwa di ayat ke-17 sampai 19, bahkan Habakuk bisa memuji Tuhan. Di tengah krisis yang sedang terjadi, di tengah penderitaan yang sedang terjadi, Habakuk bisa memuji Tuhan. Meskipun jawaban Tuhan tidak memuaskan, meskipun apa yang dialami tidak mudah, meskipun semua hasil mengecewakan, Habakuk akan tetap berserah dan memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah keselamatan dan kekuatannya. Saudara sekalian, kita masih berada di dalam masa krisis COVID-19 ini. Dan bukan hanya secara lokal. Secara global, dunia ini masih berada di dalam masa krisis COVID. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan kalau kita hidup susah? Kalau hidup ini tidak sesuai dengan harapan kita? Di dalam masa krisis ini mungkin kita masih khawatir akan kesehatan kita. Kita mungkin masih khawatir akan masalah ekonomi keluarga kita.
Kita mungkin masih khawatir akan berbagai masalah-masalah lain yang menimpa hidup kita. Apa yang kita lakukan kalau hidup kita itu kita hidup susah dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Biasanya kita komplain, bukan? Biasanya kita protes kepada Tuhan, Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa semuanya ini terjadi? Dan itulah yang dilakukan oleh Habakuk di dalam pasal yang pertama dan kedua. Tapi di sini sekarang, di dalam Habakuk yang ketiga, kita bisa belajar bagaimana Habakuk hidup oleh iman. Bagaimana dia bisa live by faith di tengah-tengah masa krisis. Kita telah melihat bagaimana Habakuk berserah kepada Tuhan dan dia mengingat karya Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Pertanyaannya bagi kita, apa sikap kita ketika hidup kita itu penuh dengan penderitaan dan apa yang kita alami tidak mudah? Apa sikap kita ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah kita akan tetap berserah kepada Tuhan? Apakah kita akan tetap mengingat karya Tuhan yang telah menyelamatkan kita, umatnya? Seperti kata lagu, ada lagu yang berkata, saudara mungkin tahu, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Apakah ini yang kita ingat? Bahwa anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kalau kita mengingat kasihnya, bukankah dia Tuhan yang di dalam murka tetap mengingat kasih sayang? Sama seperti yang dimohonkan oleh Habakuk di ayat yang kedua itu. Dalam murka ingat kasih sayang. Bukankah Tuhan telah melakukannya untuk kita? Di dalam murkanya Tuhan tetap mengingat kasih sayang. Sehingga kita bisa melihat bahwa murka Tuhan atas dosa dan kasih sayang Tuhan atas umatnya itu bertemu di atas kayu salib. Murka Tuhan atas dosa-dosa kita dan kasih sayang Tuhan atas umatnya itu bertemu di atas kayu salib. Sehingga di salib Yesuslah kita bisa melihat bahwa Tuhan menghukum dosa-dosa kita. Sekaligus Tuhan menyelamatkan kita. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan saudara, inilah dasar iman kita. Kasih Tuhan dan murka Tuhan yang bertemu di kayu salib, itulah dasar iman kita. Sehingga kita bisa tetap beriman kepada Tuhan meskipun di dalam situasi sulit sekalipun. Sebab kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat 38 sampai 39, dia mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah keyakinan kita, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa dia adalah Allah yang di dalam murkanya menghukum dosa, mengingat kasih sayang dan mengasihi kita umatnya. Sehingga dia menebus kita dari dosa kita dan dia mengampuni kita dan dia menyelamatkan kita. Inilah Allah kita. Sehingga meskipun di dalam masa krisis sekarang, kita bisa tetap beriman kepadanya. Kita bisa tetap beriman kepada Tuhan kita, bukan dengan iman yang buta, bukan dengan iman yang menutup mata atas semua yang terjadi, tetapi dengan iman yang melihat jauh ke belakang. Melihat apa karya Tuhan di kayu salib. Melihat bahwa dia telah menyelamatkan kita, umatnya. Inilah iman kita dan inilah bagaimana kita bisa terus beriman di tengah masa krisis. Saudara, sekali lagi kita masih berada dalam masa krisis sekarang ini. Tapi biarlah meskipun hidup kita ini tidak mudah sekarang ini,
biarlah kita bisa terus beriman kepada Tuhan. Kita bisa terus live by faith. Bagaimana caranya? Dengan cara mengingat kembali karya Tuhan bagi kita. Mengingat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan menyadari siapa Tuhan itu sehingga kita bisa terus berserah kepadanya. Kita bisa terus datang dan berdoa kepadanya. Karena Dia adalah Tuhan, Allah kita yang maha kuasa, Allah yang maha adil, dan Allah yang masih memegang kendali atas dunia ini. Kita bisa terus datang dan berserah dan berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Dan sudah seharusnya kami terus berserah dan beriman kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, ketika kami mengingat dan melihat apa yang telah Tuhan lakukan, apa karya Tuhan di kayu salib, kami bisa melihat kasih-Mu kepada kami, umat Tuhan, dan bagaimana Engkau telah menyelamatkan kami. Dan seharusnya itulah yang menjadi dasar iman kami, sehingga kami mempunyai iman, bukan iman yang buta, bukan iman yang menutup mata, tapi iman yang melihat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami, yaitu menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus menolong kami untuk boleh mengingat kebenaran firman-Mu ini, supaya di dalam masa krisis seperti sekarang ini, di dalam masa penderitaan kami boleh terus berserah kepada Tuhan, kami boleh terus datang kepada Tuhan, membawa segala seruan doa kami, dan biarlah Engkau yang terus menguatkan kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya terbesar yang telah Engkau lakukan. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang terus menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan menaikkan doksologi.